kalau menurut lo kayak gimana bang? Film kita bahas dari awal-awal deh, sekitar tahun 30, tahun 20. 30 tahun itu berarti di tahun berapa tuh? 18-an ya, 1870-an ya. Mendekati 90-an, mendekati abad 20 nggak sih? Iya. Iya, kalau mendekati abad 20, gue tuh ngeliat itu yang paling gue menarik ya, di samping dari tadi yang lu bilang, yang terkait pengambilan gambarnya, gue tuh lebih tertarik di zaman perfilman itu ketika orang itu udah menemukan sebuah rasa dalam sebuah rekaman gitu, kayak rekaman video. Misal orang itu jadi ada sebuah shot seorang laki-laki, habis itu laki-laki itu menghadap ke kamera, habis itu setelah shot laki-laki itu ada shot selanjutnya itu sebuah makanan, habis itu setelah shot makanan itu ditanya si penontonnya, ini kalau kayak gini menurut kalian apa yang dirasakan oleh si laki-laki? Mereka bilang jawabnya, ini si laki-laki merasakan kelaparan. Kok bisa kayak gitu? Nah di situ lah gue mikir kayak dari sebuah rekaman yang sesimpel itu pun 2 shot aja orang bisa menyimpulkan sesuatu, dan itu yang membuat sinema benar-benar berkembang gitu. Bahkan di tahun 19-an ya, mungkin correct me if I'm wrong kalau misalnya emang beda tahun, tapi gue menariknya di awal-awal perfilman tuh itu kayak apa yang akhirnya membangun perfilman zaman sekarang tuh, gue rasa membangun kayak gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau misalnya akhirnya lu bisa mengubah persepsi orang lewat video gitu. Nah, kalau kita ngomongin ya masalah soal kayak gua yang tadinya nggak kebayang gitu ya kalau bakal dijadiin suatu media penyampaian ekspresi kayak buku gitu kan, lo kan nuangin pikiran lo dari buku kan. Dulu tuh film tuh dipakai cuman kayak buat hal simple, buat eksperimen yang tadi jelasin, bahkan kayak buat ngecek kalau misalnya kuda itu bisa apa sih namanya, kalau dia lagi lari itu kakinya angkat apa enggak ya sih, yang tadi lu bilang. Makanya dia ambil shot berapa shot, dan akhirnya itu jadi awal mula film. Nah, yang gue pengen tuangin di sini bahwa kayak dia nggak nyampe segitunya dipikir-pikir dari tahun awal-awal kalau film itu bakal bisa dijadiin kayak media berekspresi kalau yang bilang tadi. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini masuk ke tahun 40 awal sampai 50-an awal itu nggak soal apa ya, maksudnya kayak perspektif dan jenis untuk ngasih tahu nih apa yang lagi dibikin sama direktornya itu emang benar-benar dipakai dari contoh yang lo tadi bilang ya. Kayak gue pernah baca di artikel soal itu, kayak 2 shot yang digabungin itu tuh bisa ngasih tahu ekspresi di awal itu kayak gimana. Dan di tahun 40-an tuh udah main perspektif gitu bang kalau nggak salah. Jadi kayak kita nggak butuh kayak bener-bener nih, misalkan kayak lo film Charlie Chaplin dulu tuh sering banyak casting atau shoot yang di atas gedung gitu. Itu buat ngegambarin si Chaplin itu di atas gedung, itu tuh nggak usah pakai bener-bener nge-shoot di atas gedung. Kayak itu lo cukup dengan main perspektif aja, lo taruh background, terus lo taruh kayak properti seolah-olah lo tuh lagi di atas bangunan gitu, bangunan yang tinggi. Dan kalau lo tahu sebenarnya film Lord of the Ring itu juga make lo bang. Lo kalau misalkan nonton behind the scene ya, ada salah satu scene pas lagi makan kalau nggak salah. Jadi itu tuh ditata kursinya itu di maju gitu, kamera di close, dan kursi di kalau ngomongin perspektif tuh nggak cuma zaman dulu ya. Kalau lo lihat zaman sekarang juga banyak film-film modern yang udah pakai kayak ngakalin perspektif. Tujuannya tuh capek gitu, nggak usah capek-capek ngurusin properti segala macam gitu, cuman aspek di tahun 40-an itu yang gua rasa film tuh udah cukup apa ya, ngide gitu, ngakal gitu. Demand dari masyarakat udah banyak juga, sampai tahun itu kalau gua salah ya benerin, udah ada gitu akademi perfilman di New York apa
Cinematographer Academy gitu kan. Jadi udah ada demand-nya sampai buat dengan jurusan perfilman gitu maksud gue. Di tahun-tahun itu yang kebayang di pikiran apa sih, Bang? Bisa dibilang udah difokusin bener-bener ya. Kalau misalnya perfilman tuh di masa depan itu bener-bener udah berkembang banget. Makanya dipersiapin nih bibit-bibit ya. Ya nggak sih kayak gitu? Bener-bener. Sama dia juga pengen nerusin kan. Ya pasti orang pengen nerusin ilmu kan namanya. Pasti orang pengen tahu nih. Ini biar penemuan ini terus berjalan sama apa yang udah gua ajarin ke lu pada bisa terus lanjut. Lu pada nih harus bisa belajar, dan nih gue kasih media buat belajarnya itu ya akademi ini gitu, biar lu bisa lebih berkembang, dan perfilman ini adalah suatu hal yang besar di masa depan, kayak gitu sih. Gue nangkapnya gitu tuh. Iya bener. Kalau bahas tahun segitu soal perfilman ya yang menarik juga, selain gue ngambil dari sudut teknis gitu ya, yang kayak gue bilang tadi, kalau misalkan lo udah dialek apa sih namanya, cara-cara buat nyampein ini, yang menarik juga itu soal komersialisasi, Bang. Jadi tahun itu nggak salah